Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah dan juga para pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel dakwah Triyoga Al Gibran, yang untuk kesekian kalinya kita hadir, kita berkumpul, kita bersilaturahim di channel ini dalam rangka untuk istiqomah, yaitu telaah kitab Wasiatul Mustafa. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat, yang dengan nikmat sehat tersebut alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan banyak aktivitas ibadah kita pada Allah. Terutama saat ini adalah kita taklim untuk melanjutkan taklim kita ini. Dan kali ini, hadirin para jemaah, kita akan memasuki episode yang ke-18. Semakin menarik, mudah-mudahan yang sudah istiqomah mengikuti channel ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan yang belum bergabung dan baru bergabung, silahkan untuk mengikuti, dan jangan lupa saya ingatkan untuk memberikan subscribe, bunyikan loncengnya, dan juga berikan like, dan Anda bisa berkomentar di kolom komentar ini tentunya. Baik, mari kita buka kitabnya, yaitu masih halaman 7, kitab Wasiatul Mustafa. Baik, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, min karamatil mu'min zaujatun muwafiqah wa sholatu jamaah wa jiranun yuhibbunahu. Jadi Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sebagaimana biasa selalu diawali dengan ya Ali, wahai Ali. Min karamatil mu'min, sebagian daripada kemuliaan orang mukmin. Di sini ada kata min, dari atau sebagian. Jadi menunjukkan bahwa banyak sekali sebenarnya yang membuat orang mukmin itu mulia, punya karomah. Di hadis ini, di wasiat ini, Rasulullah menyebutkan ada 3. Jadi sebagian. Ada 3 yang membuat seorang mukmin itu punya karomah atau kemuliaan. Min karomatil mukmin. Apa saja? Yang pertama, ya ini perlu sekali untuk kita perhatikan. Zaujatun muwafiqah, istri yang sejalan atau istri yang mendukung. Subhanallah, hadirin para jemaah. Jadi kalau seorang laki-laki mukmin bila ingin punya kemuliaan, punya wibawa, punya karisma, punya kepercayaan diri, itu karomah namanya. Maka yang pertama, dia harus zaujatun muwafiqah, punya istri yang mendukung, istri yang sejalan, seide. Seperti apa itu? Misalnya laki-laki punya ide yang bagus, punya program yang positif, yang berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan kehidupan, sesuatu yang baik, yang mulia. Di situ istri mendukung. Jadi kompak antara suami dan istri. Misalnya ketika suami ada keinginan untuk mengadakan suatu kegiatan keagamaan, atau suami punya keinginan, punya niat untuk berinfak, mau sedekah kepada anak yatim, kepada fakir miskin, atau memberikan hadiah pada guru-guru misalnya, itu istri mendukungnya. Oh baik itu.
Mari kita laksanakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua hal yang positif, yang bagus, yang dimiliki oleh suami, program-programnya, istri selalu mendukung di situ. Itu namanya zaujatun muwafiqah. Karena di depan jamaah sering kita lihat faktanya banyak sekali hal seperti ini, program-program suami tidak mendapat dukungan dari istri. Suami punya acara begini, istri punya rencana lain, dan terjadi perdebatan di dalam keluarga. Sering sekali hal yang kecil-kecil pun jadi perdebatan dalam rumah tangga. Maka itu namanya tidak zaujatun muwafiqah, istri yang tidak mendukung, istri yang egois, tidak mengikuti apa yang dimaui oleh suami, padahal ini adalah sesuatu yang baik. Kecuali suami punya program yang tidak bagus, yang tidak baik, tidak pantas didukung. Dengan ini hadirin para jamaah, itulah yang disebut keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang memiliki ketenangan, Allah berikan ketenangan, ketentraman, dan diliputi oleh rahmat. Kenapa? Karena suami dan istri bisa saling mendukung, bisa saling menunjang, sedang terjadi diskusi-diskusi, pembicaraan yang baik demi kebaikan kehidupannya fid dunya wal akhirah. Zaujatun muwafiqah. Maka seorang mukmin laki-laki kalau punya zaujatun muwafiqah, istri yang mendukung, istri yang solehah seperti ini, maka subhanallah, dia akan tampak berwibawa, dia tampak punya karisma, dia militan sekali, punya kepercayaan diri yang tinggi. Ketika bekerja, istri mendukung dan mendoakan. Ketika beribadah, istri pun ikut mendoakan, ikut lari. Dan itu menjadi ibadahnya seorang istri. Subhanallah, kemuliaan yang pertama, karomah yang pertama bagi seorang mukmin. Yang kedua, kata Rasulullah, wassalatul jamaah. Seorang mukmin bila ingin mulia, bila ingin punya karomah, punya karisma, punya kekuatan, punya militansi, maka harus menjaga sholat berjamaahnya di masjid terutama. Wassalatu jamaah. Di episode sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa sholat berjamaah itu merupakan salah satu barometer militansi keimanan seseorang. Jadi iman itu dikatakan militan. Militan itu apa? Keberanian, tekad, semangat, karisma termasuk. Itu mukmin yang militan. Salah satunya adalah dia mampu menjaga istiqomahnya dalam sholat berjamaah. Maka akan tampak nih karomah seorang mukmin. Itu salah satu yang di situ. Yang ketiga, hadirin jamaah, seorang mukmin akan memiliki karomah, kemuliaan, wibawa, karisma. Yang ketiga adalah wajiranun yuhibbunahu, dan punya tetangga yang mencintainya. Subhanallah, ini sangat penting sekali. Jadi dia punya tetangga yang mencintainya. Ini merupakan indikasi bahwa dia orang yang bisa hidup bermasyarakat, punya sikap yang ramah tamah, sopan santun, dia sangat baik dengan kanan kiri, dia memuliakan tetangganya sehingga tetangga kanan kiri mencintainya, merindukannya. Subhanallah, dari jamaah. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang lain bahwa tidak sempurna iman seseorang sebelum dia memuliakan tetangganya. Bagaimana cara memuliakan tetangga? Maka yang pertama adalah senyuman, sikap ramah, senyum, ya tidak egois, menyapa. Yang kedua apa? Suka memberi hadiah. Ada rezeki, berbagi dengan kanan kiri. Subhanallah, tetangga diutamakan, dimuliakan. Malah saya pernah dapat pencerahan dari seorang guru, ini para jemaah, dan ini boleh kita jadikan ibrah untuk kita contoh. Ada seorang kiai, kita bayang seorang kiai, dan dia lumayan punya kekayaan. Apa yang dia lakukan? Dia rutin memberikan sedekah, membagi beras kepada tetangganya. Rutin itu, hampir sebulan sekali dia bagi beras kepada kanan kirinya. Sehingga ketika beliau, dia meninggal dunia, wafat, itu tetangganya semuanya menangis, menyayangkan kepergiannya, menyayangkan kewafatannya ini. Subhanallah, para tetangga sangat mencintainya, yuhibbunahu, mencintai dia.
karena dia orang yang sangat sahih, orang yang sangat dermawan kepada kanan kirinya. Begitu mulianya, begitu karomahnya, dicintai oleh kanan kiri tetangganya ini. Karena tetangga adalah saudara yang paling dekat. Hadirin para jemaah, bila terjadi sesuatu, siapa yang kita minta tolong pertama? Siapa yang peduli pertama? Yaitu kanan kiri tetangga kita. Karena itu kita harus baik-baik, kita harus punya sikap, punya kepedulian kepada tetangga-tetangga kita ini, sehingga kita dicintai dan dirindukan oleh mereka. Itu hadirin jamaah sekalian, ya, min karomatil mukmin, daripada atau sebagian daripada kemuliaan mukmin itu, ya saya ulang lagi, kata Rasulullah dalam wasiat ini ada 3. Yang pertama adalah zaujatun muwafiqah, punya istri yang mendukung, tidak gampang salah paham, tidak gampang berdebat, namun saling mendukung, saling mengisi dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, as-sholat berjamaah, yaitu mukmin yang senantiasa menjaga sholat berjamaah, maka dia akan mulia, punya karomah. Dan yang ketiga, wajiron dan yuhibbunahu, punya tetangga yang mencintainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat di episode yang ke-18 ini. Mudah-mudahan kita berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.